Selamat pagi rekan-rekan teruna yang terkasih yang di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali lagi pada minggu yang indah ini untuk beribadah. Untuk itu kakak undang untuk berdiri, kita menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB bergema tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari ini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Rekan-rekan teruna yang terkasih, mari berdiri, kita akan menghadap Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat 240A, bait yang pertama dan yang ketiga, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak berhenti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meneraikan bagi-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Allah, kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah di pagi yang indah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kiranya berkenan kehadirat-Mu. Demi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 25 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Kita baca secara silih berganti. Tulisan yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak, yang tercetak ke dalam dibacakan oleh adik-adik teruna sekalian. Kita mulai. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang akan menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari.
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala, Dosa-dosaku pada waktu muda, dan pelanggaran-pelanggaranku jangan Engkau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, Ia membimbing orang-orang yang merendah hati menurut hukum. dan Ia mengajarkan jalannya pada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan peringatan-peringatannya. Mari kita meresponi Mazmur yang terambil dari Kidung Jemaat 235, bait yang pertama dan keempat. Ku dengar berkat-Mu turun. Rekan-rekan, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita siapkan dulu bacaan kita hari ini, terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yoel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ke-29. Kalau sudah semuanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh merasakan hingga saat ini, kami Tuhan izinkan untuk beribadah, bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan. Tuhan berkati akan ibadah ini, mampukan kami, kuasai kami dengan roh-Mu agar kami boleh mengerti akan firman-Mu yang sebentar kami boleh baca. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan baca secara berbalasan. Kanggi akan baca ayatnya yang bernomor genap, teman-teman semua yang bernomor ganjil. Sebelumnya kita berdiri dengan perikop hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya di sekian minggu kita ibadah di rumah. Oke, tapi Kanggi yakin ibadah di rumah itu nggak mengurangi rasa syukur kita sama Tuhan ya. Semoga kita terus dikasih rasa haus, rasa lapar akan firman Tuhan. Oke, bahasan hari ini adalah dari Nabi Yoel. Adik-adik tahu nggak artinya Yoel itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya benar, artinya Yoel itu Tuhan adalah Allah. Dan dia termasuk nabi kecil. Kenapa dibilang nabi kecil?
karena pada ayatnya itu pasalnya itu hanya sedikit ya. Nah, Yoel ini dikenal sebagai nabi yang menyampaikan nubuat di Israel, terutama di wilayah Yehuda ya teman-teman ya. Nabi yang menyerukan akan pertobatan. Jadi kalau kita mundur lagi ke minggu lalu, itu ada pembahasannya Kak Doni ya, tentang Israel, tentang Yehuda yang dihukum Tuhan dengan wabah belalang ya. Kalau di Mesir dulu wabah belalang itu zamannya Musa tulah keberapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, tulah ke-8. Tapi sekarang kita nggak mau bahas tulah ya, kita mau bahas wabah belalang. Oke, seperti minggu lalu Kak Doni cerita tentang wabah belalang. Nabi Yoel tuh yakin, sangat yakin dan percaya bahwa wabah ini dikasih Tuhan untuk supaya bangsanya, umatnya itu ingat akan hari Tuhan ya. Karena mungkin pada saat itu bangsa Yehuda, umat-umat di Yehuda terlalu banyak bikin dosa gitu ya. Jadi Tuhan kasih sedikit sentilan atau sedikit hukuman, yaitu wabah belalang, yang pada akhirnya mereka harus kehilangan ladang, harus kehilangan gandum, harus kehilangan bahan-bahan pokok ya. Sehingga mereka mau gimana ini kehilangan semuanya. Tapi Nabi Yoel ada untuk menyerukan kebenaran firman Tuhan, untuk menyerukan pertobatan ya, agar umatnya mau bertobat. Nah, teman-teman, Nabi Yoel kan yakin ya bahwa kalau kita bertobat, umat Tuhan bertobat, Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Toh kita berbuat jahat aja Tuhan masih ada di dalam hati kita ya. Tuhan gak pandang kita mau berbuat, mau bikin salah, mau benar, tetap Tuhan ada di dalam hati kita. Teman-teman, Allah pasti akan memberikan berkat pada umatnya dengan menggantikan wabah yang pada saat itu dengan hasil yang berkelimpahan. Kalau kita bertobat, ladang-ladang gandum akan panen segala macam gitu ya, padi-padi, sehingga umat Yehuda pada saat itu bisa makmur gitu ya kalau dia mau bertobat. Nah, Nabi Yoel terus ya dia mengumandangkan akan kedatangan hari Tuhan, hari pengampunan atau hari penghakiman. Nah, teman-teman, apa sih hari Tuhan itu? Ya itu tadi, hari kedatangan Tuhan, hari penghakiman, hari supaya kita pulih, supaya kita bertobat, supaya nanti kita semua bisa masuk surga, kita semua bisa hidup kekal sama Tuhan Yesus ya. Kalau kita nggak bertobat, kita akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, sebagai teruna-teruni Kristus, kita dituntut untuk bernubuat. Kalau kita mau mundur-mundur lagi nih di ibadah-ibadah minggu sebelumnya, Kanggi kalau khotbah selalu Kanggi bilang bernubuat anak-anak teruna itu bukan berarti kita harus bawa Alkitab kemana-mana gitu ya, enggak ya, itu bukan yang dimau, itu bukan contoh yang baik lah bawa Alkitab gitu ya. Tapi dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan perilaku kita di tengah-tengah kehidupan kita, orang akan melihat, oh dia orang Kristen, oh dia anak Tuhan Yesus, berarti kita harus mencontoh dia. Itu bukan berarti kita bawa Alkitab, teman-teman nih kata pasal ini, kata itu, enggak ya, enggak seperti itu. Cukup dengan perbuatan, perkataan, dan perilaku kita dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, hari ini tanggal 31 Mei kita itu memperingati akan hari Pentakosta. Nah, teman-teman tahu nggak Pentakosta itu hari yang keberapa? Iya, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ada yang tahu nggak lambangnya apa? Tuh ya di belakang kita ya lambangnya, api yang menyala-nyala ya teman-teman ya. Ya. Nah teman-teman, maknanya dari Pentakosta ini adalah Tuhan selalu bersama dengan kita dalam kita menjalani hidup. Tuhan menghadirkan penolong, yaitu Yesus Kristus, yang harusnya kita sebagai teruna-teruni selalu minta sama Tuhan kalau bangun pagi, Tuhan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menjalani hari kami dengan baik tanpa cacat celah gitu ya teman-teman. Tuhan kita menyatukan kita anak-anaknya untuk menjadi pelayannya. Jadi
pelayan Tuhan tuh bukan hanya kita yang berjas ini, bukan bapak-bapak ibu majelis, bukan juga bapak pendeta, tapi kita semua umat Tuhan kita adalah pelayannya. Jadi kita semua harus bersama-sama membangun berperilaku sebagaimana Tuhan Yesus mau, ya. Jadi jangan ada lagi yang rasa kebencian, rasa yang membuat kita tuh jatuh ke dalam dosa gitu ya. Tapi biarlah kita menjadi teruna-teruni yang terus di dalam jalan Tuhan. Nah, adik-adik, dengan Roh Kudus Tuhan kita juga harus menjadi api. Tapi bukan api yang membakar ya, tapi api yang menghangatkan. Artinya kita bisa merangkul semua teman-teman kita bisa menjadi pendamai, penghangat di antara hati-hati yang dingin di sekitar kita gitu ya teman-teman ya. Kita boleh menjadi contoh yang baik terlebih itu. Nah, Kak Anggi inget khotbahnya Bapak Pendeta 2 minggu lalu kalau nggak salah. Yang Kak Anggi ambil adalah kita sebagai teruna Kristen adalah harus bercahaya ya. Tapi jangan biarkan cahaya itu redup. Kalau kayak senter gitu ya teman-teman ya, ditutup, nah cahayanya itu hanya di situ-situ aja. Tapi kita harus jadi senter yang terangkat gitu. Jadi cahayanya semua meluas. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Bukan hanya bercahaya sendiri, tapi bercahaya dengan sesama dan lingkungan kita. Teman-teman, kalau kita terus mengundang Roh Allah, hidup kita tuh akan terus baik ya. Kita akan terus diperhadapkan dengan hal-hal yang penuh dengan ungkapan syukur. Tapi kalau kita nggak ada Roh Allah dalam diri kita, yang terjadi adalah yang sekarang ini tawuran, kejahatan-kejahatan anak remaja sekarang ya. Anak sekarang tuh yang SMP, SMA udah ngerokok gitu ya, udah pacar-pacaran gitu kan. Tapi kalau ada Roh Tuhan dalam kita dimampukan untuk kita terus bersekutu sama Tuhan ya. Karena di pandemik ini kita nggak bisa ibadah teruna PT Dwi. Mungkin kalau tidak ada pandemik ini kita bisa bersama-sama ya ibadah dalam gereja, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu senang dipuji-puji, bertahta di atas puji-pujian. Oke teman-teman, jadi sebisa mungkin dan harus bisa kita menjadi contoh, menjadi teladan yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan pagi hari ini dari Kitab Bakti 194 bait yang pertama dan yang ketiga. Kurasakan nyala api dalam hatiku. pagi adik-adik. Tadi kan kita baru dengerin pemberitaan firman dari Kak Anggi tentang Roh Tuhan di dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya Kak Nicole? Aktivitas kita pada hari Minggu ini, kita akan membuat puisi. Puisinya itu tentang Roh Tuhan yang ada dalam diri kita.
Nah, jangan lupa ngerjain ya adik-adik. Mari rekan-rekan, kita akan berdoa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Kau telah perkenankan kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah ya Allah, firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami terus ya Bapa, supaya kami tetap rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Terlebih di tengah keadaan yang sekarang ini yang sangat menghimpit kami untuk kami beribadah. Tapi ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa keadaan ini tidak sedikit pun menghilangkan rasa rindu kami akan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang masih bersekolah. Sertai ya Tuhan akan adik-adik layan kami di dalam pergaulan, pendidikan, atau dimanapun Tuhan. Biarlah Kau selalu tutup bungkus adik-adik layan kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dimanapun adik-adik layan kami berada, tetap dalam lindungan kasih-Mu. Dan untuk kami, segenap kakak layan, Tuhan, mampukan kami untuk kami terus bertanggung jawab akan pelayanan kami. Jangan biarkan siapapun atau apapun menghalangi kami dalam kami bekerja di rumah-Mu ya Tuhan. Untuk kakak-kakak layan yang masih kuliah, Tuhan Yesus, mampukan mereka dengan Roh Kudus-Mu agar mereka bisa mengikuti setiap kegiatan mata pelajaran dengan baik. Dan untuk kakak-kakak layan yang sudah bekerja, Tuhan, kami sangat mengucap syukur. Biarlah melalui pekerjaan kami boleh menjadi saluran berkat untuk orang-orang sekeliling kami, dan kami tetap melayani-Mu dalam pekerjaan kami. Untuk kakak-kakak layan yang masih dalam mencari pekerjaan, Tuhan tetap sertai. Kami yakin dan percaya sangat bahwa Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan kakak-kakak layan kami. Bapa dalam surga, kami juga mau menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami. Berikanlah keselamatan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terlebih pada penderita COVID. Tuhan, sembuhkan mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Berikanlah Roh-Mu Tuhan agar kami semua dilindungi, dijauhkan dari maut dan diberi kesembuhan, sehingga kami semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tak lupa juga ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan akan kehidupan gereja-Mu di muka bumi ini, terlebih GPIB Getsemani. Bapa, berkati akan pelayanan kami semua di dalam gereja-Mu ini, dari KMJ, presbiter, pengurus pelkat, panitia-panitia yang ada, karyawan kantor, dan semuanya Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya. Berikan kami semua kesatuan hati, agar kami terus dan mampu membangun pelayanan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, untuk orang tua kami, kakak kami, adik kami, oma, opa kami, dan seluruh keluarga kami, Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah melalui Roh-Mu, kami semua menjadi contoh yang baik melalui pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Sekarang ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, doa yang jauh daripada sempurna ini, hanya kami mau sempurnakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik teruna, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita, dan dengarlah nats Alkitab yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Dengan mengkidungkan kita bakti 80, mari bawa persembahan.
Dipersilakan untuk berdiri, kita akan berdoa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa atas berkat-Mu, atas yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan, kiranya berguna bagi pelayanan dan gereja kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Sebelumnya kita kidungkan Gita Bakti 285, bait yang pertama, dalam roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap, dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap, mendoakan semua jadi satu kelak, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita tundukkan kepala, kita mau terima berkat Tuhan. Kita terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, kita ketemu lagi minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat